Ada sebuah pertanyaan yang jarang berani diucapkan dengan jujur. Mengapa ada orang yang tidak pernah meninggalkan doa, tidak pernah absen ibadah, selalu memohon dengan sungguh-sungguh, namun hidupnya tetap terasa sempit? Apakah doanya kurang tulus? Apakah Tuhannya tidak mendengar? Atau ada sesuatu yang selama ini salah kita pahami? Topik ini sensitif. Bahkan bagi sebagian orang, terasa seperti wilayah terlarang. Karena kita diajarkan bahwa semakin rajin berdoa, semakin dekat kita pada kelimpahan. Semakin sering memohon, semakin besar kemungkinan dikabulkan. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sesederhana itu. Ada orang yang berdoa dengan air mata, namun tetap terjebak dalam pola keuangan yang sama. Ada yang memohon kelapangan rezeki setiap malam, tetapi siang harinya tetap membuat keputusan yang menutup pintu peluang. Dan disinilah rahasia itu mulai terkuak. Mungkin masalahnya bukan pada doa, mungkin bukan pula pada Tuhan. Mungkin ada kesalahan spiritual yang begitu halus, sehingga ia tidak terlihat sebagai kesalahan, bahkan terasa seperti kebaikan. Kesalahan yang membuat seseorang merasa sudah melakukan segalanya secara rohani, namun tanpa sadar menanam pola batin yang justru menghambat kelimpahan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas doa sebagai ritual semata. Kita akan membahas hubungan antara kesadaran, keyakinan bawah sadar, energi kekurangan, dan cara kita memposisikan diri di hadapan kehidupan. Karena terkadang, yang membuat doa tidak berbuah bukan kurangnya kesungguhan, melainkan cara batin kita memahami makna miskin dan kaya. Dan ketika pemahaman itu keliru, doa bisa berubah menjadi penguat pola lama, bukan pembuka jalan baru. Mari kita masuk lebih dalam. Sepanjang sejarah, hubungan antara spiritualitas dan kekayaan selalu berada dalam ketegangan yang sunyi. Di banyak tradisi kuno, kesederhanaan diagungkan. Para pertapa meninggalkan harta, para sufi hidup dalam kefakiran, para biksu melepaskan kepemilikan. Dalam konteks tertentu, itu adalah latihan pembebasan, cara untuk mematahkan keterikatan pada materi. Namun seiring waktu, makna pembebasan itu mengalami pergeseran. Yang awalnya adalah latihan batin untuk tidak diperbudak harta, perlahan ditafsirkan sebagai keyakinan bahwa harta itu sendiri kotor, bahwa kaya berarti kurang suci, bahwa miskin lebih dekat pada Tuhan. Inilah awal dari paradoks yang jarang dibahas. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bawah sadar bahwa kekayaan dan kesalehan tidak bisa berjalan beriringan, bahwa jika hidup terlalu lapang, mungkin kita menjadi sombong, bahwa jika rezeki terlalu deras, mungkin itu ujian yang berbahaya. Keyakinan ini tidak selalu diucapkan secara eksplisit. Ia diserap dari cerita, ceramah, bahkan candaan sehari-hari. Orang kaya susah masuk surga, harta itu sumber masalah, yang penting sederhana. Tidak ada yang salah dengan kesederhanaan. Yang bermasalah adalah ketika kesederhanaan berubah menjadi pembatas identitas. Dalam filsafat esoterik, ada konsep bahwa alam semesta merespons identitas terdalam seseorang. Bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi gambaran diri yang disimpan di dalam batin. Jika seseorang berdoa meminta kelimpahan, namun secara bawah sadar merasa bahwa menjadi kaya adalah berbahaya atau tidak suci, maka doa dan identitasnya berjalan ke arah yang berlawanan. Secara psikologis, konflik batin seperti ini menciptakan sabotase halus. Seseorang mungkin berdoa agar bisnisnya berkembang, tetapi tanpa sadar ia menghindari peluang besar karena takut terlihat terlalu ambisius. Ia mungkin memohon kelapangan rezeki, tetapi merasa bersalah ketika mendapatkan lebih.
Inilah yang disebut konflik spiritual laten. Dalam sejarah, banyak tokoh spiritual yang sebenarnya hidup dalam kelimpahan batin sekaligus kecukupan materi. Namun yang diwariskan kepada masa seringkali hanya narasi tentang pengorbanan, bukan keseimbangan. Pengetahuan tentang keseimbangan ini tidak selalu populer, karena lebih mudah mengontrol massa yang percaya bahwa kemiskinan adalah takdir suci, daripada yang memahami bahwa kelimpahan juga bisa menjadi bentuk ibadah. Maka lahirlah generasi yang rajin berdoa, namun tanpa sadar memelihara identitas kekurangan. Dan ketika doa bertabrakan dengan identitas, yang menang hampir selalu identitas. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kesalahan spiritual ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu membedah lapisan pertama dari pola batin yang jarang disadari. Di sanalah akar masalahnya tersembunyi. Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana, namun sangat menentukan. Tidak semua doa lahir dari kesadaran yang sama. Ada doa yang lahir dari rasa percaya, dan ada doa yang lahir dari rasa takut. Dari luar, keduanya terdengar serupa. Kata-katanya mungkin sama. Ya Tuhan, lapangkan rezekiku. Ya Tuhan, cukupkan hidupku. Namun energi di baliknya bisa sangat berbeda. Doa dari rasa percaya terasa tenang. Ia seperti seseorang yang berbicara kepada sahabatnya, dengan keyakinan bahwa ia didengar. Doa dari rasa kekurangan terasa mendesak. Ia seperti seseorang yang memohon dari posisi terpojok, merasa hidup selalu kurang, merasa dirinya selalu tertinggal. Dan inilah kesalahan spiritual pertama yang sering tidak disadari. Banyak orang berdoa sambil menguatkan identitas kekurangan. Setiap hari ia berkata, "Aku susah, aku selalu kurang, hidupku berat." Lalu ia memohon ke lapangan. Secara sadar, ia meminta perubahan. Namun secara bawah sadar, ia sedang mempertebal cerita lama. Dalam psikologi modern, ada konsep tentang self-identity reinforcement. Apa yang terus-menerus kamu ucapkan dan rasakan tentang dirimu akan membentuk perilaku, keputusan, dan bahkan cara orang lain meresponsmu. Jika dalam doa, kamu menempatkan dirimu sebagai korban keadaan, sebagai orang yang selalu kekurangan, maka identitas itu menjadi pusat gravitasimu. Dan kehidupan cenderung mengikuti gravitasi identitas. Ini bukan tentang Tuhan tidak mengabulkan. Ini tentang bagaimana batinmu menginterpretasikan realitas setelah kamu berdoa. Seseorang yang merasa dirinya selalu miskin, cenderung takut mengambil peluang karena merasa bukan levelnya, merasa tidak pantas menaikkan harga, menghindari pergaulan yang lebih maju karena minder. Semua itu terjadi bukan karena ia kurang doa, tetapi karena doa yang ia panjatkan lahir dari rasa tidak layak. Bayangkan seorang anak yang terus-menerus berkata, "Aku bodoh, tolong buat aku pintar." Selama identitas bodoh itu ia pegang erat, setiap kesalahan kecil akan ia jadikan bukti bahwa ia memang tidak mampu. Begitu pula dengan kelimpahan. Jika kamu setiap hari berdoa dari posisi batin yang berkata, "Aku ini orang susah," maka ketika peluang datang, batinmu bisa saja menolaknya secara halus karena tidak selaras dengan cerita dirimu. Inilah paradoksnya. Doa yang seharusnya membuka pintu, tanpa sadar justru memperkuat tembok. Dan ini baru lapisan pertama. Masih ada kesalahan spiritual lain yang lebih dalam, yang tidak hanya menyentuh identitas, tetapi juga cara kita memahami hubungan antara usaha dan penyerahan diri. Di sanalah kesalahpahaman berikutnya menunggu untuk dibongkar. Ada satu kalimat yang sering diucapkan dengan penuh keyakinan,
Sudah, saya serahkan saja pada Tuhan. Kalimat ini terdengar indah, terdengar pasrah, terdengar spiritual. Namun, disinilah kesalahan spiritual kedua sering terjadi. Banyak orang menyamakan penyerahan dengan pelepasan tanggung jawab. Mereka berdoa meminta kelimpahan, lalu berhenti memperbaiki keterampilan. Berdoa meminta peluang, namun tidak membangun jaringan. Memohon rezeki, namun tetap bertahan dalam pola lama yang jelas-jelas tidak produktif. Penyerahan yang sejati bukanlah berhenti bertindak. Penyerahan adalah berhenti mengendalikan hasil, bukan berhenti mengembangkan diri. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, doa selalu berjalan berdampingan dengan usaha yang selaras. Doa adalah penyelarasan batin. Usaha adalah ekspresi lahir dari penyelarasan itu. Namun ketika doa dijadikan pelarian dari ketidaknyamanan bertumbuh, ia berubah menjadi selimut yang nyaman. Seseorang mungkin berkata, "Kalau memang rezeki saya di sana, pasti datang sendiri." Kalimat ini terdengar penuh iman. Namun seringkali, di baliknya tersembunyi rasa takut untuk melangkah. Takut gagal, takut ditolak, takut keluar dari zona nyaman. Maka doa menjadi tameng yang menenangkan rasa takut itu. Tanpa sadar, orang tersebut menciptakan jarak antara spiritualitas dan tindakan nyata. Padahal secara psikologis, keyakinan yang sejati selalu melahirkan keberanian. Jika kamu benar-benar percaya bahwa hidup mendukung pertumbuhanmu, kamu tidak akan takut belajar hal baru. Kamu tidak akan takut mengambil peluang. Kamu tidak akan takut terlihat ambisius. Kesalahan spiritual yang lebih halus lagi adalah menganggap bahwa kemiskinan adalah bentuk kesalehan. Ada orang yang merasa bangga hidup pas-pasan karena merasa itu tanda keikhlasan. Ia menolak peluang finansial karena takut dianggap materialistis. Padahal yang diuji bukan jumlah hartanya, tetapi cara ia memaknai harta itu. Kekayaan tidak otomatis menjauhkan seseorang dari spiritualitas. Yang menjauhkan adalah keterikatan, kesombongan, atau kehilangan kesadaran. Namun karena kekayaan sering diasosiasikan dengan godaan, sebagian orang memilih aman dalam kekurangan. Mereka berdoa minta kelapangan, namun ketika peluang datang, batinnya berbisik, "Jangan terlalu tinggi, nanti berubah." Inilah konflik yang lebih dalam. Doa memohon naik, identitas takut berubah. Dan dalam konflik seperti ini, kehidupan sering mengikuti identitas yang paling kuat, bukan karena doa tidak didengar, melainkan karena doa dan tindakan tidak selaras. Di titik ini, kita mulai melihat gambaran utuhnya. Bukan doa yang membuat seseorang tetap miskin, tetapi kesalahan memahami doa, penyerahan, dan identitas diri. Namun, memahami kesalahan saja tidak cukup. Kita perlu tahu bagaimana mengoreksinya tanpa kehilangan iman, tanpa kehilangan kesalehan, tanpa kehilangan keseimbangan. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat konkret. Bagaimana cara berdoa tanpa memperkuat identitas kekurangan? Bagaimana cara berserah tanpa kehilangan keberanian bertindak? Kita mulai dari langkah pertama yang paling mendasar. 1. Ubah posisi batin saat berdoa.
Sebelum kamu mengucapkan permohonan apapun, periksa dulu posisimu di dalam. Apakah kamu berdoa sebagai seseorang yang merasa tidak berdaya? Atau sebagai seseorang yang sedang bertumbuh? Cobalah ubah kalimat doamu. Bukan lagi, "Ya Tuhan, aku ini orang susah, tolong angkat aku dari kesulitan." Tetapi, "Ya Tuhan, aku siap bertumbuh. Bimbing aku mengambil langkah yang tepat." Perbedaannya halus, tetapi dampaknya besar. Kalimat pertama memperkuat identitas sebagai korban keadaan. Kalimat kedua memperkuat identitas sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan siap berkembang. Doa bukan hanya tentang meminta. Doa adalah penyelarasan identitas. 2. Satukan doa dengan aksi kecil yang nyata. Setiap kali kamu berdoa meminta kelapangan rezeki, tanyakan pada dirimu, langkah kecil apa yang bisa kulakukan hari ini sebagai bentuk keseriusanku? Bisa sesederhana, belajar keterampilan baru selama 30 menit, memperbaiki cara berkomunikasi dengan klien, mengatur ulang keuangan pribadi dengan lebih sadar. Doa adalah benih, tindakan adalah tanahnya. Tanpa tanah yang subur, benih hanya akan tetap menjadi harapan. 3. Bersihkan keyakinan yang bertentangan. Tuliskan dengan jujur. Apa yang sebenarnya aku yakini tentang orang kaya? Apakah aku diam-diam merasa bahwa kaya itu sombong? Apakah aku takut berubah jika hidupku lebih lapang? Kesadaran terhadap keyakinan ini penting, karena jika kamu masih percaya bahwa kekayaan berbahaya, maka setiap kemajuan akan terasa mengancam. Ganti keyakinan itu secara perlahan, bukan dengan memaksa, tetapi dengan membuka perspektif baru. Kaya bisa menjadi alat kebaikan. Kaya bisa menjadi sarana memperluas manfaat. Kaya tidak identik dengan kehilangan kesalehan. 4. Latih rasa cukup, bahkan sebelum cukup. Ini mungkin yang paling paradoks. Rasa cukup tidak selalu menunggu angka tertentu di rekening. Rasa cukup adalah keadaan batin. Jika kamu hanya merasa tenang ketika target tercapai, maka kamu sedang menggantungkan ketenangan pada hasil. Cobalah melatih syukur yang jujur, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai pengakuan bahwa kamu sedang dalam proses. Rasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Ia adalah fondasi yang membuat pertumbuhan terasa stabil, bukan panik. 5. Hindari 2 ekstrim. Ekstrim pertama, berdoa tanpa bertindak. Ekstrim kedua, bertindak tanpa kesadaran. Keseimbangan ada di tengah. Berdoalah dengan hati yang selaras, bertindaklah dengan keberanian yang bertanggung jawab, dan lepaskan hasil dengan kepercayaan, bukan dengan kemalasan. Karena spiritualitas sejati bukanlah pelarian dari dunia, ia adalah cara menghadapi dunia dengan kesadaran yang lebih jernih. Namun sebelum kita menutup perjalanan ini, ada satu kesimpulan penting yang perlu kamu renungkan. Masalahnya bukan pada doa, masalahnya bukan pada rezeki. Masalahnya adalah keselarasan antara apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakini, dan apa yang kamu lakukan. Mari kita rangkum semuanya. Pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doaku? Pertanyaannya jauh lebih sunyi dan lebih jujur. Apakah diriku siap menjadi versi yang kudoakan? Doa bukan sekadar kata-kata yang terucap di malam hari. Ia adalah deklarasi tentang siapa dirimu dan kemana kamu ingin bergerak. Jika kamu berdoa meminta kelapangan, tetapi masih merasa tidak layak untuk lapang, jika kamu memohon rezeki yang luas, tetapi masih percaya bahwa kaya itu berbahaya, maka batinmu akan menarik rem setiap kali kehidupan mencoba membuka pintu.
inilah inti dari perjalanan kita hari ini. Bukan doa yang membuat seseorang tetap miskin, bukan pula kesalehan yang menjadi penghalang. Yang menjadi penghalang adalah kesalahan memahami doa sebagai pelarian, bukan sebagai penyelarasan. Doa yang sejati tidak membuatmu pasif, ia membuatmu jernih, ia membuatmu berani, ia membuatmu siap bertumbuh. Ketika doa, identitas, dan tindakan berjalan ke arah yang sama, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan melawan nasib. Ia terasa seperti proses yang terarah. Kemiskinan bukanlah tanda kesucian, kekayaan bukanlah tanda kesesatan. Keduanya hanyalah kondisi. Yang menentukan adalah kesadaran di baliknya. Jika hari ini kamu menyadari bahwa selama ini doamu lahir dari rasa takut, itu bukan kegagalan, itu awal perubahan, karena kesadaran selalu mendahului transformasi. Kesalahan spiritual terbesar bukan kurangnya doa, melainkan doa yang tidak selaras dengan identitas dan tindakan. Berdoalah dari rasa percaya, bukan dari rasa kekurangan. Berserah bukan berarti berhenti bergerak, dan kelimpahan bukan musuh spiritualitas. Ketika batinmu selaras, doa tidak lagi menjadi penguat kekurangan, melainkan pintu menuju pertumbuhan. Aku, Guru Arta, berterima kasih karena kamu berani menyelami wilayah yang tidak semua orang mau sentuh. Perbaiki batinmu, selaraskan langkahmu, dan jadikan doamu sebagai kekuatan, bukan pelarian. Karena ketika kesadaranmu jernih, rejeki bukan lagi sesuatu yang dikejar, ia menjadi sesuatu yang mengalir. Salam sadar, salam damai.